Itu kalau bisa ditanya kamu dapat uang berapa, itu luar biasa. Saya bisa bikin rumah, bikin kolam, luar biasa. Ya, ya. Nah, kita selaku petani, kita tidak berpikir kalau tanah itu punya rasa lelah. Ketika habis pemilihan, Pemilu itu, ya? pemilu, itu mungkin 1 atau 2 tahun ini harga itu akan stabil. Kalau mahal seneng, kalau susah kalau harga turun ya paling pusing dikit. Ketika kalian punya prinsip saya bisa, saya pingin sukses, keyakinan itu yang akan membawa Anda sukses. Ya. Yang penting yakin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat benih online, kembali lagi bersama saya Nahar di Ngobrol Seru Pertanian. Sekarang kita spesial nih, ngundang bintang tamu ya, yang dulu pernah datang ke yang dulu sempat kita datengin lahannya dan videonya sempat viral ya, itu yang menaikkan subscriber kita videonya. Itu namanya di sini ada Mas Sutrisna atau sering disapa dengan Mas Ade. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Sehat, Mas Ade? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu Mas Ade lagi. Amin. Di studio kita yang sederhana ini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas Ade sebelumnya. Namanya diperkenalkan ulang boleh Mas? Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Ade, biasa disebut Mas Ade. Mas Ade. Cukup, kalau nama panjang nggak usah, yang penting terkenalnya Mas Ade. Oh iya. Nah itu Mas, ini pertanyaan selanjutnya. Kan namanya kan tadi saya sempat bilang Mas Sutrisno. Iya. Iya. Ada yang bilang Mas Ade, ada yang bilang Mas Utis. Kenapa Mas kok panggil Mas Ade? Kenapa? Mungkin dulu saya di keluarga paling kecil. Oh. Di keluarga besar paling kecil, terus tetap dipanggilnya tetap adik, dan sampai sekarang pun nama panggilan tetap adik. Jadinya ya udah Mas Adik. Iya. Jadi sebenarnya dari awal memang paling kecil urut-urutannya gitu ya Mas. Iya. Tak kira dulu pas saya kenal itu pertama-tama buka toko, soalnya adek-adek tak kira wong Bali. Ternyata. Nah kan ini Mas Ade kan sekarang posisinya sebagai petani. Iya. Masih sebagai petani ya Mas. Masih. Berarti dulu ke tempat Mas Ade itu sekitar berapa tahun ya? 2 tahun ada nggak? Ada. Sekitar 2 tahun ya, 2 tahunan. 2 tahunan yang lalu itu sampai sekarang masih menjadi petani. Awal mulanya gimana Mas? Bisa diceritain nggak Mas? Sambil santai nggak apa ya Mas? Kalau awal mulai itu mungkin saya keturunan Mas Nahar. Dari simbah saya, dari bapak terus ke saya. Ketika saya kecil itu saya sering ke lahan ikut bapak atau simbah, tapi dulunya itu saya kecil itu belum ada cabai, masih padi semua sama jagung. Khusus wilayah desa saya itu saya masih kecil. Terus saya terjun ke pertanian itu mungkin SMP nan, saya sudah tertarik sampai SMA. Terus SMA juga punya rasa bimbang. Ya. Apakah jadi mau petani, apakah mau bukan petani atau kerja di manapun. Tapi ya mungkin apa ya, perjalanan saya harus di petani. Ya. Unik, hebat, gimana ya? Ketika kita berhasil menanam itu sangat luar biasa. Kalau masalah harga, kita tidak pernah berbicara masalah harga, tapi ketika petani itu dari awal nanam sampai nanti hasil akhir bisa dikatakan tanamannya tumbuh dengan lebat hebat, itu yang dinampakkan kita bangga jadi petani itu di situ. Kita sukses jadi petani itu di situ. Berarti memang dari awalnya, dari dulunya memang sering ikut orang tua atau mbah ke sekolahan. Tapi kenapa ya Mas, kalau diulas lagi, orang dulu kan nanam padi sama apa tadi Mbak? Jagung. Padi dan jagung itu lahannya juga
ini Mas Ade ini sebentar ya. Ini Mas Ade ini juga lahannya lumayan luas. Seringnya nanamnya banyak ini Mas Ade ya. Nah, ini untuk menjadi petani padi dan jagung kalau di daerah sini, apakah dulu keadaannya sudah sebaik sekarang? Maksudnya kayak rata-rata dalam hal ekonomi dan kesejahteraan apakah sudah sebaik sekarang apa dulu dengan keterbatasan zaman dulu gitu Mas? Oh, kalau zaman dulu itu kalau nanam padi atau jagung itu yang penting untuk bisa makan Mas. Oh, kalau ya. zaman dulu itu maaf Ya. Uang itu masih luar biasa, masih aji. Yang penting kalau zaman dulu itu yang penting kita makan itu sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau masalah uang dulu itu hampir apa ya? Mungkin orang-orang kaya yang punya uang. Kalau petani itu yang penting cukup buat makan, nanam jagung, nanam padi itu sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari. Ada ternak, misal di rumah pasti punya ada ternak kambing atau ayam. Ya. Zaman dulu kan masih seperti itu semua, Mas. Berarti untuk memenuhi kebutuhan pangan lah ya intinya. Kalau zaman dulu tuh yang penting bisa untuk makan, ada sisa juga bisa untuk dijual gitu ya Mas. Tapi bukan seperti tani sekarang mungkin ya. Kalau tani sekarang kan lebih ke apa ya? Lebih ke apa sih ya? Memenuhi kebutuhan rumah iya, kalau bisa harus sisa, bisa untuk nanam lagi ke depannya, bisa untuk muter yang lain-lain gitu ya Mas. Penyokong banget ya. Penyokong ya, karena apa? Mungkin ya sudah eranya Mas. Iya sih. Sudah eranya karena sekarang yang penting maaf, apa-apa harus uang. Iya. Apa-apa harus uang. Misal jadi petani kita panen harus syukur-syukur minta mahal Mas. Itu buat apa? Buat apa aja di rumah atau kita mau beli apapun bisa itu ya, karena itu sekarang benar-benar mata pencaharian. Sekarang kan bisa muter ekonomi semuanya gitu ya Mas. Sekarang bisa dikatakan petani itu sama juga jadi pengusaha Mas. Ketika kita telaten, kita bener-bener hebat di bidang itu, insya Allah akan menghasilkan. Ya. Tapi kalau petani ya gimana? Yang penting alam Mas, mau mengikuti apa enggak. Nah, dari awal kan seperti itu Mas. Berarti kira-kira sampai saat ini 2024 tuh udah berapa lama Mas? Kalau yang tani sendiri? Berarti 2006, 2007 saya 2006, 2007, 13 tambah 4 berapa? 17 tahun. Iya. Nah, lumayan ya. Lumayan. Sangat ini ya, mestinya sudah banyak jatuh bangunnya ya Mas, mestinya sudah merasakan jatuh bangunnya. Nah, yang dulu kenapa Mas berani, kan sekarang intermezzo ya, anak muda sekarang kan lulus sekolah cari kerja. Iya. Lulus sekolah mikir mau kerja di mana. Iya. Padahal mungkin orang tuanya petani. Kenapa kok anak muda sekarang itu sebenarnya kalau tanya kenapa nggak boleh sih sama narasumber, kenapa anak muda sekarang, ya itu kenapa Mas Ade dulu sempat kepikiran mau jadi mungkin kepikiran apa nggak mau jadi petani seperti sekarang? Oh, yang pertama itu gimana? Saya punya prinsip Mas. Saya itu kalau bisa sejak dulu saya itu tidak mau ikut orang. Berarti kalau ikut orang itu kan bekerja Mas. Saya itu punya prinsip, saya itu harus usaha. Nah, entah itu usaha apapun. Misal mandiri ya. Yang penting mandiri. Saya itu malah bangga pedagang kaki lima, misal siomay, cilok, dia lebih hebat. Karena apa? Dia punya usaha sendiri daripada maaf ini yang bekerja misal di mungkin perusahaan atau apa, tapi kan kita lihatnya ke depan Mas. Kalau misal di perusahaan itu paling kita umur berapa kita kan akan kembali ke rumah. Kita harus mulai hidup dari nol lagi. Iya betul. Itu maaf, itu jadi, prinsip saya. Itu pandangannya Mas Ade lah ya. Kenapa Mas Ade kok sampai sekarang Mas dulu sempat, berarti sebenarnya dari dulu memang intinya mau mandiri aja gitu ya. Mandiri. Prinsipnya Mas Ade seperti itu. Boleh beda-beda di prinsip teman-teman ya, nggak harus bukan sensitif lah ya. Ini pokoknya pembicaraan seputar apa namanya pandangan pribadi aja. Terus
nemunya di dunia pertanian, kenapa nggak ke dunia perdagangan atau kok masuk ke dunia pertanian itu mulai kliknya itu ada momen itu pertama mungkin pertama kita tani, saya bertani itu ikut sama bapak, terus bapak bilang kamu latihan sendiri. Disitulah kita mungkin selama kita belajar berapa tahun itu langsung cetok harus bisa sendiri. Pernah 1 tahun saya berhenti jadi petani. Saya pernah dagang juga. Tapi saya berpikir kembali kalau mungkin kalau pedagang itu hebat, tapi saya itu kalau di jalan itu kurang baik. Menurut saya, maaf ini. Jadinya saya kembali ke petani lagi. Sudah pernah 1 tahun saya ikut dagang, saya berdagang, tapi dipikir-pikir kembali tetap paling enak itu di petani. Karena apa? Di pasar itu banyak orang, Mas. Ribuan orang mungkin dengan bahasa mereka yang asik. Dengan bahasa mereka yang ada yang kasar atau apa itu pasti. Tapi itu tergantung di hati kita menanggapinya. Makanya saya kembali lagi ke petani Gegara itu, mungkin suasananya terlalu ricuh mungkin. Jadi lebih nyaman aja ya, Mas. Tapi memang dari awal latihan dulu, mungkin beberapa tahun ikut sama orang tua, sama Mbak dan lain sebagainya, mungkin udah belajar sendiri, terus ditantang gitu ya. Awal mulanya terjun. Awal. Tapi mau keluar lagi udah nggak bisa ya, Mas? Nggak bisa. Ada kemungkinan nggak, Mas, keluar dari pertanian? Mungkin tidak ada. Mungkin ini masih mungkin. Gimana petani sekarang itu mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Era Soeharto, era siapapun kan petani tetap ada kenaikan, ada penurunan, tapi kemungkinan besar nanti kedepannya lahan semakin sempit. Dan kita berpikir benar-benar harus ekstra di pertanian. Mungkin kemungkinan besar siapa tahu mulai 2024 sampai ke sana harga stabil buat petani. Petani bisa tambah tambah menjanjikan juga Terus walaupun lahannya semakin sempit, mungkin nanti ada teknologi baru yang memungkinkan untuk bertani tanpa lahan dan lain sebagainya ya, Mas. Mungkin bisa. Nah, itu perkembangan memang dari dulu memang pertanian tuh semakin berkembang terus. Tapi ya semoga saja tambah baik lah ya perkembangannya, Mas. Terus selanjutnya, Mas, pekerjaan utama apa berarti, Mas, sekarang bertani? Bertani, tetap bertani. Bertaninya, Mas Adek, apakah setiap hari ada panenan? Kalau setiap hari enggak, bisa dikatakan sebenarnya jadi petani itu kalau bisa itu setiap bulan itu harus ada pemasukan. Itu tergantung kita punya lahan. Mungkin kalau sekitar 6.000 atau 7.000 desimeter itu berarti sekitar 6 7 roll itu sudah lahan kita sudah dibuat 3, mungkin setiap bulan bisa panen. Itu tergantung kita nanam apa, kita mau seperti apa. Tapi Mas Adek untuk saat ini bukan setiap bulan berarti, Mas? Sekarang saya bukan berhenti. 6 bulan saya tidak punya panenan. Lah, terus coverannya dari panenan sebelumnya berarti? Kita punya tabungan. Berarti harus menyediakan simpanan yang cukup ya, Mas, untuk 6 bulan ke depannya ya. Kalau karyawan gitu berapa, Mas, sekarang yang bantu di lahan? Dibantu di lahan kalau untuk wanita berarti sekarang 8, kalau untuk pria 3. 11 orang ya totalnya. Itu setiap hari. Itu setiap hari selama 6 bulan tanpa pemasukan. Pemasukannya hanya dari panenan sebelumnya. Panenan sebelumnya ini kan olah lahan. 6 bulan itu kan untuk 1, 2, 3 olah lahan semua. Sekarang mulai nanam semua. Mulai tanam. Kenapa nggak milih yang kan misal lahannya lumayan ya, Mas Adek ya? Ya kalau di sini Mas Adek
lumayan lah top. Saya juga mengagumi. Nah, kenapa nggak milih yang dibikin yang misalkan setiap bulan atau 2 minggu sekali punya panenan, Mas? Tahun kemarin ya Mas. Oh gitu. Tahun sekarang dibuat seperti itu, ini maaf. Bulan November Desember semuanya itu mati. Oh ya. Kemarin memang November Desember ya, itu semua tanaman mau tanaman apapun, mungkin curah hujan atau alam itu busuk batang lah atau apa, yang penting itu mati. Itu waktu 2 bulan itu mati semua. Maaf, tanaman yang kecil pun juga iya. Jadinya ya kita harus gimana, kita tetap bersyukur. Oke, kita santai tetap. Ini 1 bulan dibiarkan dulu, kita tata nanti. Nah, ini mulai nanam, mulai tanam berarti saya bulan Januari akhir saya mulai tanam lagi. Kan sekarang mulai ada panenan. Nah, terong sama kubis. Nanti cabenya ini tanam di April. Sekitar April tanggal 20-an sudah mulai nanam. Nanti nanam lagi di sekitar bulan Agustus. Nanti di Oktober selalu ada jenjang. Tapi ya kalau untuk tahun ini itu pas 2023 berarti di November Desember itu semua tanaman. Iya sih, itu memang tahunnya agak spesial ya. Karena memang musim kemarau-nya cukup panjang. Ya intinya faktor alam lah, memang banyak keluhan dimanapun itu. Untuk dunia pertanian sedang berduka ya Mas. Tapi anehnya ya Mas, tahun kemarin itu walaupun banyak yang rusak, banyak yang mati, tapi tetap murah ya. Mungkin ada faktor ekspor impor itu mungkin ya. Ya itulah tidak. Tapi kita nggak bahas itu ya, karena berani itulah ya Mas. Itu udah urusan di sana lah ya. Yang penting petani itu yang penting nanam usaha. Yang penting nanam. Kalau masalah harga apa, kita ya mengikuti pasar. Ketika sepi naik, ketika banyak ya gimana lagi, tetap turun. Iya sih. Nah, untuk dari bertani selama 17 tahun ya, 16-17 tahun lah ya, itu pernah nggak Mas mengalami titik yang paling rendah? Sudah pernah. Apa Mas? Dulu waktu diceritakan. Tanam tomat Mas. Tanam tomat itu sekitar kalau tidak salah itu mungkin 2 hektar Mas. 2 hektar berarti sekitar 20 roll ya? Sekitar tanaman itu berarti 20 ribuan. Saya nanamnya di tengah. 20.000 tanaman. Itu panen. Maaf, ini bener-bener enggak pasar itu menolak karena saking murahnya. Dulu pernah itu di pasar loh Mas, 200 rupiah. Dan itu Mas, tomat dari bawah sampai atas itu seperti lampion Cina, semuanya merah. Berarti saking bagusnya tanamannya ya Mas? Enggak, di pasar enggak laku Mas. Siapa yang mau ngetik, orang lewat aja dikasih nggak mau. 200 rupiah. 200 rupiah itu di pasar Mas. Bayangkan di petani jadinya berapa? Kan nggak laku. 200 rupiah di pasar? Di pasar 200 rupiah itu kalau beli 1000 itu dapat 5 kilo ya Mas? Itu dulu itu luar biasa. Itu mungkin sebelum COVID apa setelah itu Mas? Sebelum COVID itu tahun berapa ya? Mungkin 2000 berapa itu. Berarti itu jenengan awal itu lahan baru juga yang ditanami Mas Adek? Lahan milik nganu sendiri yang di rumah. Lahan maksudnya olah lahan atau dari tanam sebelumnya untuk dasarnya? Dasarnya itu olah lahan sendiri. Lahan? Iya, tanaman pertama itu tomat pertama itu tahun berapa saya lupa. Yang penting mungkin kalau yang nonton mungkin lebih dari umur 40 tahun dia akan bilang iya. Dulu petani itu luar biasa. Maaf, sudah pernah yang namanya cabai 3.000 rupiah itu keriting Mas, sebelum adanya RM rawit merah. Keriting 3.000 rupiah?
Ini maaf, kalau rawit merah atau biasa dikatakan RM itu kan di Wonosobo sekitar mungkin 7 tahun, Mas. Ya. Sekitar. Baru ya, Mas. Baru. Untuk Kalau dulu di tren sini rawit merah. Keriting. sentral pertama itu cabai besar hijau, sentral Wonosobo. Oh ya. Sama keriting merah itu sentral Wonosobo. Ya berarti bisa dibilang kalau misalkan varietas mungkin kayak pilar ya, Mas. Nah, kalau Arimbi mungkin ya? Arimbi sama Hot Chili. TM99 ya? TN99 itu buat keritingnya. Kalau dulu rata-rata TM99, kalau enggak, kalau buat hijauannya itu TM88 juga ada. Ya, kalau cabai yang besar itu mereknya Arimbi sama Hot Chili. Oh iya, itu berarti kalau misalkan rawit merah itu sebenarnya di sini tuh tren baru ya, Mas? Tren baru sekitar segitu 7 tahunan. 7 tahunan. Itu pas titik terendah seperti itu, jenengan mau mulai lagi gimana, Mas, itu? Jual mobil. Ya gimana? Jual aset ya, biar bisa jalan lah ya, Mas. Jelas. Itu kalau maaf, itu rata-rata petani. Rata-rata petani ketika terpuruk, dia yang jiwanya usaha, dia punya apapun dia pasti akan jual. Kalau enggak, yang penting kita buat tani lagi harus apa, kita mungkin pinjam ke bank atau intinya nggak gengsinan lah ya, Mas. Kalau petani itu ya itu saya salutnya rata-rata. Ya tidak banyak petani itu nggak memegang maksudnya apa yang dia punya tuh nggak dipegang erat-erat, tapi ketika dibutuhkan lepas gitu ya, Mas. Iya. Ketika butuh beli gitu. Sih. Itu petani. Ya, itu. Ketika murah dan ketika kita bisa dikatakan di titik rendah itu mungkin tidak bisa berpikir. Yang penting yang namanya orang harus hidup, Mas. Ya. Nah, harus usaha. Kita sudah usaha, kita tidak ada harga. Yang penting kita mau mulai lagi, kita tidak dapat uang, kita ya cari utang-utang atau jual apa. Yang penting kita bangkit lagi. Itu petani itu di situ. Itu hampir semua petani. Lah waktu mengalami itu, Mas, adakah seperti maksudnya kenapa kok Mas Adek berpikir bahwa harus bangkit lagi gitu? Kenapa? Ya. Kenapa kan itu kan misalkan nggak nutup pun langsung ditinggal sebenarnya bisa. Iya, tapi kan petani itu kan, maaf saya selaku petani, ketika kita sudah nanam itu kan harus sampai akhir, Mas. Iya sih. Ya. Dan ketika kita rugi pun, kita pelaku petani, kita berpikirnya cuma, ya ini keahlian saya. Ya. Ketika saya mau pindah, ya mulai dari nol, Mas. Misal jadi maaf, kita petani, kita mau kerja, misal mau pindah, kita kan pindah ke sana pun dari nol. Tapi kalau kita bener-bener maju lagi, kita ilmu sudah punya, yang penting kita cari modal buat kedepannya. Betul. Iya sih. Itu petani ya seperti itu. Ketika kalah ya kalah. Ketika menang ya menang. Bukan judi, tapi petani itu seperti itu. Iya sih. Bukan judi juga ya, kalau judi kan mungkin nggak pakai usaha lah dan lain sebagainya, tapi udah jerih payah ya, Mas. Nah, untuk ini, Mas, kebangkitan yang pernah titik misalkan dari sekian tahun, momen yang paling mengesankan atau mungkin bisa dibilang pengalaman atau mungkin panenan atau apapun itu yang paling wah kira-kira? Oh iya, itu sekitar pertama masuk Wonosobo sekitar 7 tahun itu saya nanam RM, Mas. Itu saya berarti 10 tahun, Mas. 10 tahun. Saya buat rumah 10 tahun. 10 tahun 2000 berapa berarti? 2014. Nah, 10 tahun. 10 tahun itu luar biasa. Saya nanam itu enggak Mas, cuma 1,5 hektar. Maksudnya enggak banyak kayak biasanya. Itu ini cerita senangnya, Mas. Ya, cerita senang ya. Cerita senang. Itu sangat luar biasa. Dulu nanamnya RM, Mas. Ya. Alhamdulillah dulu itu harga di 7
73 sampai 75. 73.000 Sampai 75.000. Itu saya mulai metik sampai akhir. Itu harga segitu. Berapa kali panen itu, Mas? Itu bisa dikatakan kalau zaman dulu mungkin 10 bulan, Mas. Tapi Hampir setahun ya. 10 bulan, tapi itu hebatnya ketika panen. Maaf, pedagang sekarang dulu itu beda sama sekarang. Kalau sekarang maaf, pedagang itu kan ambil dari petani. Ya. Kalau dulu pedagang itu sama tani itu bisa dikatakan cerita dulu. Berani berapa? Ketika iya, itu langsung uang cash. 10 tahun yang lalu. Iya. Itu kalau bisa ditanya kamu dapat uang berapa, itu luar biasa. Saya bisa bikin rumah, bikin kolam, luar biasa. Dari awal panen sampai akhir panen itu harganya stabil segitu, tapi habis itu mungkin nggak ada apa, habis itu mulai normal kembali. Normal. Dulu itu apa ya, tidak seperti sekarang kan RM sudah banyak, Mas. Kalau dulu itu kan pertama awal mula bisa dikatakan tani sini pun mungkin masih beberapa. Ya. Kalau tidak salah mungkin bapak saya dulu pertama nanam RM di daerah Wonosobo. Ya. Mungkin itu awal mula. Kedua, tanaman kedua. Pertama saya nanam dulu palah merek Sipon pertama. Oh ya, sebelum yang sekarang. Nah, belum ada zaman sekarang Lazada atau apa, belum ada. Itu telepon dari Sumatera itu dikirim, Mas, ke rumah. Ya. Itu modelnya masih seperti itu, pos, Mas. Ya, itu jadi pertama. belum semudah sekarang ya, Mas. Nah, sekarang Shopee, Lazada, sekarang Tokopedia. mau beli apapun Ya, bisa. bisa. Nggak harus di toko ya, Mas, sebenarnya ya. Sekarang Ya. itu kalau nggak usah cerita masalah uang, tapi itu luar biasa, Mas. Ya. Itu wah, apa ya? Dan itu mungkin kan masih awal-awal masih jarang yang nanam ya, Mas. Jarang yang Dan habis itu langsung diikuti oleh petani-petani yang lain karena iya. kondang mungkin ya, Mas. Ya biasanya. Ya. Nah, kalau ini, Mas, perhitungan pertanian, Mas ada pakai nggak sih, Mas? Kayak misalkan saya sampai sekarang masih nggak mudeng. Saya kan bisa dibilang kan punya toko retail ya di alat-alat pertanian ya, sudah 5 tahunan lebih mungkin. Tapi saya tetap nggak mudeng sampai sekarang. Kenapa orang tuh ngitungnya tuh berdasarkan apa sih, Mas? Harus nanam cabai, harus nanam tomat, gimana, Mas? Itu semua petani punya prediksi masing-masing. Punya prediksi. Nah, kalau dulu tanaman khususnya di Wonosobo itu bulan 1, 2, 3, 4. Januari, Februari, Maret, April. Tapi yang paling hebat buat tanaman itu cuma di Maret dan April. Sekarang petani sekarang enggak. Yang penting bisa nanam. Ya. Entah itu bulan apa, yang penting bisa nanam. Maaf, karena apa? Rata-rata sekarang apa-apa mahal. Ya. Karena apa? Ya itu. Ya. Nah, kita selaku petani, kita tidak berpikir kalau tanah itu punya rasa lelah. Iya sih. Nah itu. Makanya kalau bisa itu nanam itu rolling lah. Misal sekarang sudah cabai lebar, habis cabai nanti tanaman apa lagi, terus apalagi sekarang kan rata-rata petani sudah pernah nanam tomat, itu dikasih tomat lagi. Makanya tomat sekarang sampai melambung, Mas. Kemarin aja sampai 17.000, kan luar biasa. Ya, luar biasa ya. Nah, itu cara apa, dan mungkin ini mungkin, Mas, ini kemungkinan masih bertahan lumayan lama kalau di antara kisaran 5.000 ke atas, mungkin. Tapi Mas, punya tomat enggak, Mas Adik? Saya enggak. Kan saya sudah bilang tanaman saya itu rolling. Oh iya. Sekarang punyanya terong semua, tapi alhamdulillah terong di angka 5.000. Berarti cenderung stabil ya, Mas? Ini yang musim-musim sekarang ya. Nanti April saya nanamnya cabai lagi. Saya itu rolling, Mas. Misalnya sudah tanam ini, itu si lahan ini kalau bisa itu tanam yang lain, jangan misal sudah cabai lagi. Itu fatal. Ya. Nah, kita ke era dulu simbah saya. Simbah saya itu biasanya udah padi, Mas. April biasanya
tembakau Mas. Oh ya. Agustus itu jagung Mas. Nanti Januari padi lagi. Dia rolling, tanahnya steril, tanahnya hebat. Sekarang enggak. Iya iya iya. Padi, misal cabai. Mungkin tanahnya cabai jenuh gitu ya Mas. Karena mungkin pola obatnya hampir sama, pola pupuknya dan lain sebagainya. Mungkin gini, apa ya? Tidak baik lah kalau menurut saya. Kalau misal di cabai-cabai terus itu tidak baik, mungkin virusnya itu dia tidak akan pergi. Oh iya iya ya. Jadi mungkin tetap disitulah ya intinya ya. Apa namanya? Cara mematikan yang asli ya kita pindah tanam. Bergantian kita rolling tanaman lah, rolling tanaman. ganti tanaman lah. Untuk varietas itu Mas, yang pernah Mas Adek tanam, yang paling kalau menguntungkan jelas semuanya menguntungkan ya Mas, tapi yang paling Mas Adek seneng sebenarnya apa Mas, kalau misalkan bisa milih satu gitu? Maaf, saya tidak bisa seperti itu. Oh tidak bisa. Kenapa? Gini, setiap ada varietas terbaru itu saya selalu mengikuti. Maaf, kalau ditanya jenis varietas yang paling bagus apa, itu semua petani itu punya pribadi masing-masing. Ada yang merek ini, ada yang tapi kalau pribadi saya itu selalu memiliki varietas yang terbaru saya cari. Oh iya. Yang baru saya cari. Karena apa ya? Mungkin ketika dimaksimalkan dia akan lebih maksimal. Iya iya iya. Gini ya, mungkin apa ya? Secara itu terbaru mesti sudah disesuaikan juga ya Mas mungkinnya. Jadi perusahaan membuat apapun itu pasti disesuaikan sama musimnya saat inilah, sama kondisinya lahan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya. Siap. Dan ini berkembang juga yang termasuknya, kalau misalkan mengikuti berarti nggak apa namanya, nggak fanatik sama satu varietas ya. Enggak. Dan obat pun seperti itu. Iya sih, iya ya. Ya bagus. Kita di eranya Mas. Kita era gitu. Iya. Ketika kita selaku petani kita berpikir obat ini yang paling bagus itu salah. Iya sih. Kita harus lihat alam dan petani itu harus praktek. Prakteknya apa? Ketika diobatkan dia akan menjadi lebih bagus. Oh berarti yang cocok obat sekarang tahun ini berarti ini. Makanya jangan monoton Mas. Ketika senang obat itu terus itu si tanaman pun nggak suka. Iya sih, iya. Harus kita cari dan seperti itu. Berarti menurut Mas Adek kayak misalkan pengaruh digital dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi ya Mas? Sangat luar biasa. Pengetahuan. Wah itu nomor satu. Maaf, kita sekarang di era ini. Iya sih. Kita nanti kalah sama anak kita eranya. Iya sih. Nah kita harus berpikir sampai tadi sudah harus apa namanya menghilangkan fanatisme sama satu produk kah, sama satu cara kan juga banyak ya Mas. Itu caranya tuh sangat banyak. Ada yang mungkin suka pakai pupuk, contohnya misalkan pakai NPK-nya dimaksimalkan. Ada yang suka organiknya, itu pun ada caranya masing-masing ya Mas. Berarti memang yang penting tuh berkembang, belajar ya. Belajar dan terus belajar. Kita mengikuti zaman Mas. Ya. Ketika perusahaan mengeluarkan obat baru, itu kan berarti bisa dikatakan ini untuk alam yang seperti ini. Iya sih, iya. Maaf, merek-merek zaman dulu pun itu kan selalu pasti ada pembaruan ya Mas. Pembaruan formulasi dan lain-lain. Seperti itu. Betul. Kalau pandangannya Mas Adek, pertanian saat ini sama pertanian yang dulu gimana? Kalau masalah untuk asik Mas, itu tetap mungkin petani-petani dulu, karena dia tidak berpikir mendapatkan uang Mas. Iya sih. Dia berpikirnya yang penting bisa makan, bisa kumpul keluarga. Itu petani-petani zaman dulu lebih hebat. Iya. Kalau untuk petani sekarang itu kan ya kita tadi cerita tentang apa ya, kita mengikuti zaman ya harus. Iya. Gimana ya, zaman dulu mungkin motor Mas atau mobil 1-2, sekarang iya. Ribuan. Bukan barang mewah lah ya Mas. Berarti mungkin kalau yang dulu menurut Mas Adek itu karena dulu mengalami juga ya, mungkin zaman baik, zaman bapak seperti itu. Mungkin kalau dulu adalah sebagai untuk
bertani untuk makan ya. Iya. Kalau sekarang lebih ke tantangan ya, Mas. Ya, tantangan dan mungkin nanti maaf kalau di desa, mungkin nantinya ketika dia berhasil, dia akan jadi orang. Iya sih. Nah, ketika dia berhasil, dia akan jadi orang dan dia tidak akan diremehkan. Itu rata-rata, tapi menurut saya itu Iya salah. sih. Iya sih, bisa itu bisa. Nah, itu. Apalagi kalau udah haji. Nah, itu. Apalagi kalau udah haji, ya Allah, itu mempengaruhi banget apalagi di desa ya, Mas. Nah, ya salah satunya saya hidup di desa. Iya. Maksudnya, Ini itu. ngomong di desa aja lah ya, intinya nggak tahu yang di kota gimana ini. Kalau udah berhasil itu pasti ya banyak orang akan meniru, melihat apa namanya perjalanannya seperti apa gitu ya, Mas. Dan rata-rata orang itu menilai ketika kita sudah berhasil. Iya sih. Ketika Ya, kita ya. mulai proses, kamu itu siapa? Ya. Tapi ketika berhasil lah, kamu baru tahu seperti ini. Iya. Nggak tahu berdarah-darahnya ya, Mas. Intinya ya. Iya. Nah, kalau dalam setahun berarti Mas Adek nanam kurang lebih 3 varietas gitu ya? Mungkin 3-4. 3 Itu sampai 4. tergantung biasanya kalau ada cabai, nanti kalau misal ada kubis, ada terong, itu sekarang kan mungkin 1 tahun ini masih mungkin, kemarin kita sudah pemilihan. Iya. Kemungkinan besar ini prediksi. Yang sudah ya. Nah, yang sudah ketika habis pemilihan pemilu itu mungkin 1 atau 2 tahun ini harga itu akan stabil. Iya sih. Ya mungkin. Iya, bisa. Harga akan stabil, Tapi sebelum pemilihan justru mah merosot ya, Mas. Memang trennya gitu ya. Iya. Kenapa ya bisa gitu ya? Ya itu enggak. Yang penting kalau petani itu kalau mahal seneng, kalau susah kalau harga turun ya paling pusing dikit lah. Iya. Tapi tetap mau nggak mau melanjutkan ya, Mas. Tetap melanjutkan. Ya. Nah, harapannya Mas, kalau misalkan melihat dunia pertanian sekarang, kalau Mas Adek ngelihatnya gimana ya, Mas? Sekarang kan mungkin cari orang tenaga, terus trennya juga yang muda-muda juga kayaknya yang bertani baru sedikit, kebanyakan pergi kerja gitu ya, Mas, misalkan. Tapi juga di era digitalisasi juga banyak banget yang mensupport bahwa ayo jadi petani, bahkan akun-akun atau YouTube channel pertanian semakin banyak, itu kan bagus ya sebenarnya, Mas. Nah, kira-kira gimana Mas melihat pertanian kedepannya akan seperti apa, Mas? Mungkin ini menurut saya. Ya, pandangan pribadi ya. Pandangan saya akan lebih bagus. Ya. Karena apa? Mungkin 5 tahun atau 6 tahun yang akan datang itu pemuda-pemuda sudah terjun ke dunia pertanian. Itu tergantung, tapi kalau menurut saya itu pasti petani mungkin 3 atau 5 tahun mencari tenaga kerja itu akan lebih cepat. Karena apa? Ini menurut saya banyak orang yang sudah tahu tentang petani. Dan kalau hasil petani itu misal bisa dikatakan untung itu luar biasa, Mas. Kalau lagi pas harganya itu luar biasa. Dan untuk kedepannya ya mungkin anak-anak yang akan datang malah justru rata-rata dia akan mengikuti petani. Gini loh, Mas, rata-rata anak kuliah sekarang itu saya lihat ya tetap bidangnya sekolahnya itu di pertanian. Dia sekolah kuliah tapi di bidang pertanian. Tapi kan itu kan masih kemungkinan besar. Dan lahan semakin sempit, mungkin siapa tahu kita berapa tahun kita bisa kayak luar negeri mungkin. Jadi pertanian modern ya, Mas. Ya. Kalau misalkan ini, Mas, pandangannya Mas Adek, kalau ada ini sebenarnya keresahan saya, tapi saya nggak tahu cara mengutarakan sih. Jadi di daerah saya itu masih banyak orang punya lahan, tapi dia memilih untuk bertani yang aman-aman.
Contohnya misalnya padi, yang perawatannya ringan, Nah, mungkin ya nggak tahu entah segi ekonomi atau entah dari segi dia kerja jadi lahannya bisa disambi-sambi atau di apa namanya ya buat apa namanya buat hiburan atau seperti apa. Nah, pandangannya Mas Ade tentang pertanian yang seperti itu tuh gimana? Saya sebenarnya gini loh Mas, saya kan di daerah saya sebenarnya lahannya masih bagus, ya. Tapi petaninya itu yang bersemangat tuh hanya beberapa segelintir orang lah, mungkin 10 orang lah satu desa itu kan, padahal ya maksudnya satu dusun lah ya, satu dusun itu kan lahannya luas-luas, tapi cenderung aman pertaniannya. Gimana Mas menurut Mas Ade? Ya, dia tidak mau bergerak. Dia tidak mau, dia tidak mau bergerak, dia tidak mau keluar. Bisa dikatakan seperti ini. Satu, dia sudah berumur Mas. Petani padi itu rata-rata berumur. Oh iya. Paling nantinya, nantinya ketika misal punya anaknya kerja di Jakarta Mas, misal dia pulang, kan dia mulai dari nol, dan dia pasti, saya jamin, berani nanam turun di pertanian, tapi bukan di padi, bisa di cabai atau di apapun, yang penting bukan padi. Karena apa? Ya itu Mas, bisa dikatakan mental orang dulu dan sekarang itu beda jauh. Iya sih, iya. Kalau orang dulu, ya itu saya tadi cerita, nanamnya padi kan intinya kan buat makan. Iya. Intinya buat makan. Tapi kalau orang-orang sekarang itu kan berpikirnya, saya nanam, saya bisa dapat uang sekian, saya harus seperti ini. Itu kan sekarang. Iya sih, iya. Itu pasti Mas. Maaf, dulu pun desa saya padi sama jagung Mas. Sekarang hampir tidak ada. Iya. Kan karena apa? Ini mungkin perubahan ekonomi Mas. Nantinya pun desanya Mas Nahar mungkin, maaf, 80% sekarang padi, yang 20% petani, petani sayur lah, sayur. Ya, ini nanti akan berubah. Karena apa? Sentral kita itu di sayur Mas. Iya sih. Sentral kita Wonosobo itu di tempatnya sayur. Beda padi. Iya. Padi itu sudah ada tempatnya sendiri. Iya, betul. Iya. Jadi ya untuk kedepannya itu, untuk semoga gitu ya Mas. Ya memang gitu sih. Jadi saya kadang juga prihatin, tapi memang mungkin ada memang itu sisa-sisa, maksudnya masih kepemilikan ayahnya sudah sepuh, anaknya kerja di luar kota ya Mas. Jadi rata-rata itu kalau sekarang orang nanam padi pasti umurnya 50 tahun ke atas. Iya, saya sebenarnya agak walah, ini tuh potensinya sangat bagus, tapi ketika ada misalkan obat pertanian baru atau perkembangan apa baru, itu tuh saya pengen ngusulin dimaksimalkan di desa saya, tapi nggak bisa Mas. Belum bisa. Karena itu di eranya, maaf Mas, sekarang era kita sayur. Iya. Nggak tahu anak kita mainnya greenhouse atau apa lebih hebat daripada kita. Kita harus semoga gitu ya. Nah, gitu ya. Bismillah. Ya, seperti ini. Dulu HP jadul Mas, sekarang HP sudah luar biasa. Dulu maaf, motor baru kena dihitung sekarang. Ya itu perubahan zaman, ya kita mengikuti. Dan pasti setiap tahunnya itu pasti akan maju. Ingat itu, pasti akan maju. Tapi kita berprosesnya harus seperti apa? Iya, betul. Siap. Gitu ya. Semoga itulah jadi inspirasi. Oh, satu lagi pesannya Mas Ade, Mas, terakhir ini. Pesan Mas Ade buat yang nonton atau generasi-generasi yang entah belum mulai bertani, lagi mulai bertani tapi gagal atau dan lain sebagainya. Kira-kira apa Mas? Apa ya? Mungkin kalau yang penting bukan jadi petani atau mau jadi pengusaha apapun itu, yang penting kalian harus menerapkan prinsip di hati masing-masing. Ketika kalian punya prinsip, saya pingin sukses, keyakinan itu yang akan membawa
Anda sukses. Iya. Yang penting yakin dulu. Iya. Jadi melangkah tuh jangan ragu-ragu ya, Mas. Jangan ragu. Itu mau jadi petani, mau usaha apapun nggak masalah. Ya. Yang penting pelajari dulu. Kita pelajari dulu mungkin 50 atau 80% langsung praktek. Iya. Siap. Gitu teman-teman. Sementara ya dari Mas Ade seperti itu. Semoga ngobrol-ngobrol kita tadi bisa menginspirasi teman-teman semua. Pesannya Mas Ade itu tadi, silahkan ditelaah, didalami lah ya apa yang kita udah ngobrol. Yang keburukan-keburukan atau kesalahan tadi pas ngobrol ya berarti itu memang kehilafan ya, pokoknya gitu. Yang baik-baik diserap gitu ya. Jangan lupa nonton, subscribe YouTube kita. Gitu dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade. Iya, sama-sama Mas.